Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan mahasiswa yang mau praktek profesional tentang mindfulness. Mindfulness itu adalah fokus pada satu pikiran dan satu perasaan yang membuat kita itu berjalan dengan jelas. Hidup kita adalah seperti apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang Anda pikirkan sebagai praktek profesi ini sangat penting ya. Kalau Anda merasa bahwa praktek ini penting untuk Anda dan praktek ini adalah sebuah penerapan ilmu yang Anda akan pakai untuk bisa bermanfaat, hidup bahagia. Kemudian ilmu ini adalah sangat penting untuk saya menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya bisa merawat pasien, saya bisa merawat orang tua saya bisa berbuat baik. Ini penting ya. Apa yang Anda pikirkan pada saat Anda mau praktek klinik itu sangat menentukan kemana arah energi Anda. Ini juga kebaikan menghasilkan akan kebaikan. Ini juga cara berpikir bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dengan niat dan hati yang yakin bahwa kebaikan itu akan menghasilkan kebaikan. Keburukan itu sumber penderitaan. Ini juga hal yang penting yang harus Anda pertimbangkan kalau Anda mau melakukan hal-hal yang buruk ya. Misalnya tidak jujur atau bohong atau mungkin merendahkan orang lain atau mungkin tidak mau menolong teman-teman misalnya. Apa yang Anda dapatkan sekarang adalah dari apa yang Anda lakukan. Ini juga kerangka pikir yang penting. Sehingga kita perlu latihan mengatur pikiran. Anda perhatikan ya, ada seorang dewasa yang menggandeng anak-anak. Anak-anak itu bisa bahagia ya kalau kita lihat di sebelah kanan. Anak kecil itu pikirannya terang, nggak banyak pikiran, jadi hatinya tuh selalu bergembira. Yang dewasa itu pikirannya banyak, ya, sehingga mindful, L-nya 2, itu adalah pikiran Anda penuh, sehingga Anda tidak bisa berpikir dengan terang. Kalau mindful, L-nya 1, itu adalah pikiran yang fokus, yang terang benderang, apa yang sedang Anda kerjakan. Jadi banyak orang yang mindful, L2. Jadi pada saat belajar, itu yang dipikirkan macam-macam. Nanti gimana ya kalau pada saat praktikum, nanti dosennya gimana ya, nanti perawatnya gimana ya, nanti pasiennya gimana ya. Jadi semua penuh dengan pikiran yang tidak jelas, sehingga ini membuat stres. Ya. Atau kita belajar untuk mindful, ya, L1, di mana kita terang benderang apa yang kita kerjakan dan bisa memikirkan dan merasakan satu hal yang penting pada saat Anda praktek, yaitu dengan mindfulness ya. Jadi kita harus latihan mindfulness. Di sini kita fokus penuh dengan kesadaran. Anda melakukan sesuatu ya, memikirkan satu hal dan merasakan satu hal. Ini ternyata perlu latihan. Karena kalau Anda sudah tidak melatih mindfulness Anda, hidup Anda itu dari bangun, tidur, kemudian mungkin sholat, kemudian mungkin mandi, kemudian praktek, terus
pulang, tidur itu sebuah rutinitas yang sangat stres ya. Jadi hidup itu cuma berputar-putar aja yang membuat Anda stres. Tapi kalau kita mindfulness, bisa merasakan satu hal, bisa memikirkan satu hal, sesuatu yang luar biasa Anda dapatkan, sehingga apa yang Anda kerjakan itu ada artinya bagi kehidupan Anda. Jadi kalau dari beberapa penelitian, mindfulness itu mampu ya meningkatkan kemampuan untuk belajar dan capacity learning. Jadi kapasitas belajarnya itu meningkat, kapasitas memorinya itu meningkat. Kemudian dari hasil penelitian juga yang 2009 sama 2012 itu mengimprove self-regulasi efikasi. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan itu meningkatkan kemampuan. Jadi dia tahu kemampuan dan bagaimana cara mengontrol feeling-nya dan perilakunya. Ini mindfulness. Kemudian dia juga mampu apa yang dirasakan di dalam badannya itu berasosiasi dengan kesadaran subjektif. Jadi sebagai human being, dia tahu hubungan antara badan dan juga bagaimana kesadaran yang dia rasakan secara subjektif dari fisikal ya sebagai manusia. Kemudian mindfulness itu juga menurut penelitian itu meningkatkan self awareness. Jadi orang itu bisa mengerti bagaimana meningkatkan kemampuan, mengidentifikasi hal-hal negatif. Kemudian dia juga tahu bagaimana dia mengembangkan pola pikir yang dia kembangkan. Kemudian bisa juga meningkatkan spirituality ya. Jadi dapat meningkatkan spiritual yang membantu menahan perasaan kesepian atau kewalahan, kesulitan hidup. Jadi kita itu kadang-kadang kok hidup banyak sekali masalah berlimpah-limpah. Nah, ini dengan meningkat dengan mindfulness, spiritualnya itu link kepada Allah ya. Kalau spiritual dalam Islam misalnya. Jadi misalnya pada saat kita berjalan merawat pasien itu dengan spiritual itu sesuatu luar biasa gitu. Pada saat Anda ketemu pasien kalau dikaitkan dengan spirituality itu Anda mendapatkan sebuah keberkahan ya karena pada saat ketemu pasien itu ternyata banyak sekali ilmu yang berlimpah dan kemudian banyak kebaikan yang membuat kita itu punya energi baik untuk bisa meningkatkan kemampuan. Nah, ini karakteristik dari mindfulness ya, yaitu noticing. Jadi noticing itu adalah kesadaran bahwa ada sesuatu yang berefek ya pada badan dan pikiran kita. Jadi oh saya itu stres ya, itu ada kesadaran gitu loh. Karena banyak orang yang stres tapi tidak sadar gitu loh. Ini kayaknya ada sesuatu yang harus saya rubah. Kemudian non judgmental ya sudah terima aja gitu loh apa yang Anda rasakan yang mengganggu pikiran ya. Kemudian ya terima aja memang saya stres gitu loh. Jadi diterima. Kemudian awareness. Jadi apa yang dirasakan di setiap momen itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan Anda. Jadi awareness of present moment itu bagaimana kesadaran setiap momen yang Anda lakukan pada saat Anda praktek itu membuat
kita bisa fokus dan bisa mindfulness. Jadi mindfulness itu adalah sebuah moment of awakening. Moment of awakening itu, loh ternyata saya stres. Loh ternyata saya itu tidak bermanfaat. Loh saya itu ternyata tidak belajar. Nah itu moment of awakening. Ini penting supaya kita bisa merubah ya, sehingga bisa open to change. Karena nggak mungkin kita bisa berubah lebih baik tanpa ada moment of awakening, bahwa ada sesuatu yang harus saya perbaiki dalam kehidupan saya. Jadi niatkan kebaikan, jangan lupa untuk orang tua, untuk diri sendiri, untuk masyarakat, sehingga praktek Anda penuh dengan keberkahan. Selamat berjuang, jadi bahagia itu mencintai semua yang kita miliki. Ya, bahagia bukan berarti memiliki semua yang kita cintai. Ya, kadang-kadang kita mencintai tetapi tidak memiliki. Tapi bagaimana kita, apa yang kita miliki itu menjadi sebuah kebahagiaan. Nah, ini memerlukan latihan ya, bagaimana kita bahagia dengan apa yang kita miliki. Ya, saya kira itu semoga bermanfaat. Teman-teman selamat praktek. Jangan lupa untuk niat baik, kemudian berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.